Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah ma ba'da. Yang saya hormati rajanya MPD. Beliau ini bukan presiden MPD tapi raja. Kalau presiden itu ada periodenya, dia tidak ada periodenya. Yang kedua, dia raja itu tidak tergantikan. Jadi, dia satu-satunya orang yang bisa mengeksekusi orang lain masuk apa keluar, ya urusannya dia sendiri. Karena cuma satu adminnya. Adminnya cuma satu. Dan saya yang turut berdosa karena dulu ketika mendirikan EPD saya bilang grup ini kalau mau jalan adminnya satu aja, enggak usah ditambah. Dulu begitu. Tapi setelah itu dia berkuasa penuh. Malah dosa Mas Arif. Pak Wabub, sahabat saya, Mas Didik yang saya hormati, Mas Made, Ketua DPRD Kota Malang. Saya ingat di grup itu ketika Mas Made masuk, saya panggil Mas, saya dimarahi sama anggota MPD. Beliau itu Ketua DPRD. Jadi saya tidak boleh manggil Mas. Akhirnya Mas Made yang keluar berpendapat, loh Mas Odik itu teman saya dari muda, karena dulu kosnya di depan rumah kakak saya. Jadi saya sama dia itu sama-sama punya rahasia dan saling menutupi rahasia masing-masing. Jadi kalau gitu kita nyanyikan tanya di Mas Ari yang saya hormati, tokoh-tokoh agama yang saya hormati, dan semuanya, Mas Pak Wali Kota ini, Wali Kota Lira. Wali Kota yang nggak punya wilayah itu beliau, nggak kuasa atas wilayah. Jadi pekerjaannya Wali Kota muring-muring itu Wali Kota Lira. Tapi enggak apa-apa, ngancani Pak Muslih muring-muring. Monggo, sambil menghormati yang rawuh saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu yang pertama kita bersyukur bahwa kita bisa mengadakan silaturahmi di tempatnya Mas Ari ini. Saya kenal beliau terus lama tidak ketemu, hari ini ketemu. Biasanya cuma dengar cerita. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di sini, dan silaturahmi ini tentu hal yang baik. Karena menurut Rasulullah di dalam ajaran Islam itu, siapa saja yang pengen dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka perbanyaklah silaturahmi. Saya waktu itu berpikir, kenapa Islam mengajarkan silaturahmi itu nambah rizki, nambah umur. Ternyata yang pertama bahwa silaturahmi itu bisa bermanfaat pada dua hal tersebut kalau di situ terjadi dua hal. Yang pertama silatul fikri, di situ ada pertukaran pemikiran, dan yang kedua ada silatul fi'li. Jadi ada pertukaran pemikiran, setelah itu diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Maka kalau itu yang kita lakukan, maka silaturahmi itu akan memberikan kemanfaatan. Jadi walaupun santai itu sebetulnya di situ kita ada pertukaran pikiran. Hari ini Pak Muslih bisa langsung nyampaikan ke Pak Wabub. Biasanya kan muring-muring neng grup tok. Jadi MPD itu sebetulnya Malang percocotan daerah itu. Jadi pekerjaan ini nyocot, dan itu tidak apa-apa. Sampai dulu menginspirasi saya bikin puisi tentang rakyat. Pertanyaannya tidak mati. Saya tanya, Bapak kalau mau ke lab itu boleh makan enggak? Enggak boleh. Berapa jam? Minimal 10 jam. Bapak enggak mati? Enggak. Berarti sama dengan kami puasa itu enggak mati. Saya bilang minum sama makan enggak boleh. Kalau merokok, ya tetap enggak boleh. Waduh katanya. Jadi kalau Pak Made kesana repot itu. Untungnya Pak Made puasanya nggak lama-lama. Tidak seperti kita yang 1 bulan. Ini bersyukur yang kedua, dan orang bersyukur itu katanya menerima itu sebagai keputusan Allah yang terbaik, memelihara, kemudian meningkatkan kualitasnya. Jadi ada 3 hal orang bersyukur. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah sesuai dengan janji Allah, sapa wae sing bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir saya tadi diminta bicara tentang pendidikan.
kaitannya dengan ngopi berbudaya ya tadi. Saya kalau dulu itu bukan ngopi berbudaya tapi ngopi pagi. Saya 3 tahun, 2,5 tahun bikin quote setiap hari. Saya juduli ngopi pagi. 6 bulan setiap hari saya bikin 1 artikel. Saya juduli ngopi pagi semua. Tapi ngopi pagi bukan ngopi dalam artian harfiah seperti ini, tetapi ngolah pikiran persembahan bagimu negeri. 3 tahun. Saya nulis itu. Makanya karena orang salah paham, akhirnya saya dianggap penggemar kopi dan setiap tamu saya bawa kopi. Akhirnya jadilah saya kemudian penggemar kopi beneran gitu. Nah, kalau kita ingin Malang ini lebih baik, Malang Raya lebih baik melalui sektor pendidikan, bagi saya kuncinya cuma satu. Bagaimana pendidikan ini mengarahkan generasi menghasilkan output pendidikan yang pinter dan benar kalau saya. Sekarang ini kalau pinter banyak, tapi benar sedikit. Ya, kenapa saya sebut pinter banyak, benar sedikit? Nyatanya kita tetap jadi koruptor terbaik. Mempertahankan itu lebih sulit daripada memperjuangkan, dan kita sukses mempertahankan negara Indonesia juara terbaik korupsi se-ASEAN. Top itu kan. Berapa tahun itu? Ada 11 tahun Mas Made ya? Ada 11 tahun. Kenapa? Karena tidak mengarahkan kepada pinter dan benar. Jadi orang kalau dalam Islam itu ndongakne anak iku ora usah ndongakne pinter, ora usah ndongakne sugih, ndongakno anake dadi anak sing soleh. Kan begitu. Maka sebetulnya pendidikan itu juga harus diarahkan kepada pendidikan yang menghasilkan output generasi-generasi yang pinter dan benar. Pinter dan benar itu kalau menurut saya ada 3 kategori. 3 kategori. Yang pertama, pendidikan itu harus melampaui indikator meningkatkan ilmu pengetahuan. Arek itu kudu tambah pinter. Itu iya. Jadi asalnya gak iso nulis jadi iso nulis, asalnya gak iso ngitung jadi iso ngitung, asalnya gak iso macam-macam iso jadi, dan lain sebagainya. Dan nambahi pengetahuan itu tidak harus melalui pendidikan formal. Karena itu Mas Ari walaupun S2, saya ini S3 Mas. Tadi saya sampaikan ke Pak Juniarti, saya ini S3, tapi S3 saya itu karena saya mulai 2015 bikin gerakan sodakoh sedino 1000. Jadi maka saya S3 dan saya profesor, protolan pengurus Ansor. Ini lengkap saya ini. Jadi meningkatkan pengetahuan. Yang kedua menguatkan keterampilan. Jadi ilmu yang diperoleh itu harus dipraktekkan. Jadi tidak ada artinya kalau ilmu yang kita peroleh itu tidak kita praktekkan. Makanya pendidikan-pendidikan yang sukses itu adalah pendidikan yang memadukan setidaknya 2 hal ini. Jadi ilmunya ya prakteknya. Sabilillah itu kenapa bisa sukses? Karena Sabilillah itu tidak hanya mengajari keilmuan, tapi praktek ya. Praktek sholat misalnya. Praktek sholat itu anak kecil dilatih dari awal baca bersama-sama, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, anak itu langsung hafal tentang bacaan sholat dan lain sebagainya, karena yang diajarkan langsung dipraktekkan. Ini tadi karya SMK, bagi saya juga ini bagian dari penguatan keterampilan. Tetapi ada yang ketiga yang sering dilupakan. Yang ketiga ini adalah harus ada indikator bahwa pendidikan itu memperbaiki akhlak. Harus ada indikator ini. Kalau pendidikan itu tidak masuk hal yang berkaitan dengan karakter, khususnya berkaitan dengan akhlak, maka yang jadi ya seperti sekarang ini. Banyak orang-orang pinter tapi pinter maidu, tapi bukan nyindir Mas Musleh, karena tugasnya dia memang maidu. Saya cuman kalau beliau sudah kewanceng tak ingatkan kesehatannya. Tapi kalau beliau suruh diam malah nggak sehat gitu. Jadi persoalan yang ketiga itu adalah membangun karakter. Karakter itu bagi saya akhlak. Karena Rasulullah itu diturunkan ke muka bumi, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Saya diturunkan ke muka bumi ini dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Maka ini yang jadi tolok ukur terakhir agar pendidikan itu bisa menghasilkan anak-anak yang pinter dan benar. Kalau akhlak di dalam Islam itu sebetulnya kan gampang. Rasulullah itu hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Maka Mas Ari itu juga menyayangi yang jauh lebih muda.
Dan itu bagian dari akhlak yang baik itu. Nah, semakin banyak yang lebih muda itu akhirnya akhlaknya makin baik gitu. Nah, oleh karena itu tugas kita semua sebetulnya tugas kita di MPD ini sebetulnya bagaimana kemudian kita menyuarakan agar Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, khususnya Kota Malang yang kota disebut kota pendidikan karena ada 60 lebih perguruan tinggi yang ada di Kota Malang. Kota sekecil ini punya 68 perguruan tinggi. Saya ke luar negeri setiap cerita bahwa di Kota Malang itu ada 68 perguruan tinggi itu pasti kaget. Masa ada sekian banyak perguruan tinggi? Terus gimana cara mengembangkannya? Semua orang bertanya. Tapi saya bilang, ya apa yang bisa dilakukan oleh orang di Indonesia pasti tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Termasuk makan itu banyak makanan yang bisa dimakan di Indonesia tidak bisa dimakan orang lain. Orang Indonesia itu setan aja dimakan. Jin aja dipermak. Jin aja dipermak gitu. Makanya jin itu nggak pernah berani ke UMM karena depannya UMM itu ada tulisan permak jin. Setan. Ya mie setan itu. Ada mie setan, ada rawon setan. Kalau ada yang sudah makan, berarti hari ini saya ketemu dengan para setan. Tapi yang jelas di sini tidak ada yang kesetanan. Nah, karena itu monggo nanti ke depan saya berharap ada diskusi tentang hal yang terkait dengan bagaimana membangun peradaban ini melalui pendidikan dengan konteks itu tadi, menghasilkan yang pinter dan benar. Nanti tinjauan Islam seperti apa, tinjauan Hindu seperti apa, tinjauan Buddha seperti apa, tinjauan Kristen seperti apa, tinjauan Katolik seperti apa. Nah, kemudian itu kita jadikan sebagai sebuah konsep, kita serahkan kepada Pak Made selaku Ketua DPRD menjadi bagian dari kebijakan. Kita serahkan kepada Pak Wabu. Karena itu bagi saya tidak ada ceritanya kita ini tidak bekerja sama dengan pemerintah, karena pemerintah itu punya kebijakan. Pemerintah itu punya hak untuk memutuskan. Awet ngomong ngopo pemerintah meneng, ya nggak ada keputusannya. Tapi begitu Pak Made bilang digedok dek perda jadi itu. Makanya tidak ada ceritanya kalau saya siapapun, kita yang umat Islam, kita yang umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha dan lain sebagainya, Katolik, maka tidak ada kata lain kecuali bekerja sama dengan pemerintah. Dengan cara apa? Kita memberi masukan-masukan yang benar, termasuk konsep yang terkait dengan pendidikan. Saya pikir kok itu yang saya sampaikan, tidak usah banyak-banyak, moga-moga ini jadi daging, tidak jadi gaji. Matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus hangat kepada Gus Nur Shodiq Askandar dengan gayanya khas ya. Katanya Pak Mukhlas tadi adalah ini Gus Nu. Bukan Nur Shodiq, Gus apa? Nu. Sekali lagi kita berikan aplaus hangat kepada yai kita ya.